Halo, kembali lagi dengan saya, Cinta Cakraningrum, psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan cemas dan gangguan kecemasan. Mungkin di antara kita berpikir bahwa cemas dan gangguan kecemasan itu adalah hal yang sama. Padahal cemas dan gangguan kecemasan merupakan dua hal yang berbeda. Cemas merupakan sifat yang sementara, sedangkan gangguan kecemasan bukan sementara. Cemas merupakan rasa yang muncul pada saat situasi yang membuat kita cemas itu muncul. Misalnya seperti ini. Kita merasa cemas pada saat kita berjalan di malam hari. Takut bahwa kita nanti dirampok, diculik, atau takut ada binatang buas, takut ditabrak mobil. Itu adalah hal-hal sementara yang kita rasakan pada saat itu juga, pada satu kondisi tersebut. Dan munculnya biasanya saat kejadian tersebut. Berbeda dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan saat kita mau berjalan di tengah malam, saat kita mau berjalan di sepinya malam, sebelum itu bisa 1 minggu sebelumnya kita sudah merasakan kecemasan, sudah merasakan ketakutan, kegelisahan. Jadi bukan saat situasi tersebut datang kita cemas. Oke. Kemudian cemas itu juga sangatlah berbeda dengan gangguan kecemasan. Saat situasi yang membuat kita cemas itu berlalu atau selesai, maka cemas kita pun juga hilang. Sedangkan gangguan kecemasan tidak seperti itu. Gangguan kecemasan bisa membuat aktivitas kita menjadi terganggu. Karena kita merasa ketakutan sepanjang hari, setiap waktu, untuk hal-hal yang kita tidak tahu apa sih yang kita takutkan. Itu abstrak. Rasa takut yang kita rasakan itu abstrak. Kita tidak bisa menjelaskan ke orang lain, sedangkan orang lain yang tidak paham juga tidak mengetahui apa sih yang kita takutkan. Oke. Lalu kemudian, apa sih pemicu dari rasa cemas dan gangguan kecemasan ini? Pemicu rasa cemas. Misalnya, saat kita mau ujian, atau saat kita mau interview pekerjaan, atau saat kita dikejar-kejar deadline untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, itu cemas kita muncul. Pada saat tersebut, cemas kita muncul. Udah, hanya saat itu saja. Sedangkan gangguan kecemasan biasanya muncul tidak hanya hal-hal yang rumit atau sulit, tapi pada hal-hal yang sederhana di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saat kita berbelanja ke toko, ketemu orang banyak, terus saat kita menghadiri suatu pesta, atau enggak pada saat kita merasa sendiri, itu muncul rasa cemas yang berlebihan yang entah apa yang kita takutkan. Saat rasa cemas itu muncul, rasa cemas, bukan gangguan kecemasan ya. Saat rasa cemas kita muncul di beberapa situasi tertentu, itu artinya tidak hanya kita saja yang memiliki rasa cemas tersebut untuk situasi tersebut. Sedangkan gangguan kecemasan, saat gangguan kecemasan itu muncul pada situasi tersebut, itu artinya tidak semua orang merasakan yang kita rasakan saat situasi itu muncul. Jadi kalau rasa cemas itu muncul, itu kemungkinan tidak hanya kita saja. Orang lain juga akan merasakan cemas pada saat-saat tertentu. Seperti ujian, seperti interview pekerjaan, atau saat deadline pekerjaan kita harus selesai, itu rasa cemas kita muncul. Kemungkinan besar orang-orang di sekeliling kita juga merasakan hal yang sama. Tapi saat gangguan kecemasan, itu berbeda. Kita muncul gangguan kecemasan, belum tentu orang-orang di sekitar kita merasakan gangguan kecemasan. Karena kenapa? Karena gangguan kecemasan itu hal-hal yang menurut orang lain aman-aman saja, tapi kita luar biasa gitu. Buat kita itu masalah. Itulah kenapa saya bilang bahwa tidak semua orang merasakan apa yang kita rasakan pada saat gangguan kecemasan itu muncul.
Jadi sekarang kita harus pahami, pada saat kita cemas, itu bukan gangguan kecemasan. Pada saat kita gangguan kecemasan, ya pasti kita ngerasain cemas, gitu. Cuman berlebihan. Dan itu untuk hal-hal yang kecil. Oke. Lalu perbedaan gejalanya apa antara rasa cemas dan gangguan kecemasan? Rasa cemas biasanya kita hanya fokus pada permasalahan itu aja. Sedangkan gangguan kecemasan, saat permasalahan itu muncul, jantung kita berdebar, tangan kita gemetar, kita berkeringat, bahkan ada gejala-gejala fisik yang menyertainya, sakit perut, atau nafas menjadi sesak, gitu, kepala sakit. Banyak hal yang kita rasakan saat gangguan kecemasan itu muncul. Gangguan kecemasan ini lebih kompleks daripada rasa cemas untuk orang-orang normal, atau rasa cemas untuk orang-orang yang pada umumnya mereka rasakan. Kenapa saya katakan lebih kompleks? Karena rasa cemas ini kita tidak bisa katakan, oh saya cemas karena ini. Karena tidak semua orang tahu apa sih yang membuat dia cemas. Karena tidak semua orang paham, tidak semua orang mengerti apa yang membuat dirinya itu cemas. Karena biasanya mereka itu cemas tanpa alasan, tanpa saya cemas karena ini, saya cemas karena itu. Tidak, biasanya mereka bingung apa yang membuat dia cemas. Pokoknya rasanya itu gelisah, nggak jelas, nggak karuan. Karena kenapa? Karena dia sendiri tidak tahu apa yang membuat dia cemas. Nah, disitulah yang membuat aktivitasnya menjadi terganggu. Sedangkan kalau rasa cemas yang biasa dirasakan oleh orang pada umumnya, itu kan sudah jelas. Saya cemas karena ini, saya cemas karena itu, gitu. Sudah ada bentuknya, sedangkan gangguan kecemasan tidak. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai perbedaan rasa cemas dan gangguan kecemasan. Jadi, kita sudah harus bisa membedakan mana yang rasa cemas dan mana yang gangguan kecemasan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.